آنچه که ملاحظه کردید تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هدف حمله متجاوز قرار گرفت. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. مردم شریف ایران آگاه باشید. آنچه که دیدید، صدایی که شنیدید، صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم Kembali lagi kepada saya Muhammad Rizky Zulkiflian Mizan, mahasiswa hubungan internasional Universitas Kristen Indonesia, NIM 227 07500559. Mungkin untuk hari ini saya akan membahas tema yang berjudul tentang eksistensi Iran dalam mengonsentrasikan hard power sebagai pembalasan penyerangan ibu kota Teheran. Dalam konsep balance of power, kiasannya itu seperti sebuah negara yang dikatakan serigala gemuk pasti akan memangsa serigala yang kurus. Artinya, negara yang mempunyai power yang kuat akan memangsa negara yang mempunyai power yang sangat kecil. Kemudian negara yang mempunyai power yang sangat kecil ini punya bala bantuan, yakni serigala yang sama-sama gemuk. Jadi akhirnya satu negara yang mempunyai kekuatan yang sama, dia akan adanya keseimbangan. Contohnya ya Israel dengan Iran yang didominasi dengan konflik militer. Contohnya kayak yang sedang hangat pada tanggal 12 Juni yang lalu, Israel mengirimkan rudal balistiknya ke kota Teheran. Kemudian tanggal 14 Juni, Iran mengirimkan drone dan menjatuhkan rudal balistiknya di kota Tel Aviv. Jadi dalam kasus ini, serangan langsung terhadap Israel sebagai respon atau serangan ke Teheran merupakan bentuk nyata dari upaya penyeimbangan kekuatan di kawasan dengan mengonsentrasikan hard power. Jadi peningkatan kesiapan militer, peluncuran rudal, dan demonstrasi kekuatan militer konvensional itu, negara Iran berusaha mencegah Israel itu yang akan menjadi kekuatan dominan yang dapat memaksakan kehendaknya di kawasan Timur Tengah. Tindakan ini juga sejalan dengan prinsip utama balance of power, yaitu mencegah satu negara menjadi terlalu kuat, dapat mengancam independensi dan kepentingan negara lain, khususnya di wilayah Timur Tengah. Jadi dalam konteks geostrategi Timur Tengah itu, konsentrasi hard power Iran itu juga tercermin melalui penguatan aliansi dengan Axis of Resistance. Jadi itu mencakup Hizbullah di Lebanon, lalu kelompok-kelompok bersenjata di Suriah, dan berbagai milisi di Irak. Jaringan proksi ini memungkinkan Iran untuk memproyeksikan kekuatan militernya tanpa harus berhadapan langsung dengan si Israel dalam setiap konfrontasi, menciptakan apa yang dikenal sebagai Ring of Fire di sekitar negara Israel. Strategi ini memungkinkan Iran untuk menjaga eskalasinya dalam batas yang terkendali, sambil tetap mempertahankan posisi tawar yang kuat dalam dinamika regionalnya. Strategi
hard power Iran merupakan evolusi dari doktrin pertahanan yang semula bersifat defensif, kemudian menjadi lebih proaktif dan asertif. Serangan Israel terhadap fasilitas strategis di Iran, termasuk penyerangan kompleks nuklir Natanz dan pembunuhan para petinggi militer, telah memicu respon balasan yang sistematis melalui peluncuran ratusan rudal balistik ke wilayah Israel di kota Tel Aviv. Respon ini bukan sekedar aksi reaktif saja, melainkan demonstrasi kemampuan militer Iran yang telah mengalami peningkatan secara signifikan, khususnya dalam teknologi rudal jarak jauh dan sistem pertahanan udara yang mampu menembus atau menghindari sistem Iron Dome Israel. Jadi Iran itu menunjukkan bahwasannya tuh negaranya jika diserang itu tidak akan diam saja, pasti akan membalasnya, membuktikan bahwasannya dalam militer dia sudah punya kemajuan. Kemudian implikasi jangka panjang dari strategi hard power Iran ini adalah terciptanya spiral keamanan di Timur Tengah, di mana setiap peningkatan kapasitas militer oleh satu pihak atau akan direspon dengan peningkatan serupa oleh pihak lain. Dalam konteks ini, konsentrasi hard power Iran tidak hanya merupakan respon terhadap ancaman Israel saja, tetapi juga merupakan bagian dari kompetensi geopolitik di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, Turki, dan kekuatan regional lainnya. Keberhasilan Iran dalam memproyeksikan kekuatan militernya dapat mengubah arsitektur keamanan regional dan memaksa aktor-aktor lain untuk menyesuaikan strategi pertahanan mereka, yang pada akhirnya dapat menciptakan dinamika yang lebih kompleks lagi dan berpotensi destabilisasi di kawasan Timur Tengah. Jadi dinamika konfrontasi langsung yang terjadi menunjukkan bagaimana Iran mentransformasi ancaman eksternal menjadi justifikasi untuk memperkuat kapabilitas militernya itu sendiri, sekaligus memproyeksikan kekuatan deterensi di kawasan yang secara historis telah menjadi arena kompetisi regional. Mungkin itu saja yang mau saya bahas. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Terima kasih.